Oke, ya. Selamat siang, eh saudara-saudaraku. Kita akan memulai Zoom kita siang hari ini. Inilah bersama kami link Zoom kompak siang, ya. Selamat siang semua yang ada di link Zoom ini. Selamat siang semua yang ada di YouTube, Instagram, Facebook. Kita sudah bersama dan ini kita bersyukur bahwa kita masih ada sampai pada yang sore hari ini, ya, karena kita ada beda waktu, ya. Ada yang dari Jayapura beda 2 jam, dari Italia juga ada, ya. Jadi beda waktu, kita beda waktu, ruang dan waktu. Oke, kita akan memulai persekutuan, ya, langsung kita pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur untuk kebersamaan kami sampai pada siang hari ini. Tuhan sudah himpun kami. Terima kasih Tuhan untuk belajar baik kami, untuk menggunakan waktu yang ada, untuk yang manfaatkan Tuhan. Untuk yang bersekutu bersama-sama di Lingsum ini Tuhan. Lingsum kompak siang, juga di Facebook, di Instagram, di YouTube Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan semua sarana yang kami pakai, baik laptop, HP, wifi, semua Tuhan dalam kasih-Mu, hingga persekutuan kami pada siang dan sore hari ini berjalan baik. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Oke. Amen. Kita jumpa lagi dalam acara ini, dalam kompak siang. Dan perlu kami sampaikan berulang-ulang apa itu kompak. Ya. Kompak itu komunitas sepakat. Ya. Komunitas, ya, kami komunitas ini komunitas dalam bidang kerohanian, ya. Komunitas sepakat. Karena firman Tuhan mengajar kepada kita dalam Matius 18 ayat 19-20, ya. Dikatakan di situ bahwa jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, ya, sepakat ini meminta apapun juga, permintaan mereka akan diabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, 2-3 orang, kita lebih dari 2-3 orang. Amin. Ada tambahan mereka yang ada di YouTube, di Instagram, di Facebook, ya, itu lebih daripada 3 orang. Dan saya yakin bahwa persekutuan kita ini bersama-sama ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu janji Tuhan bagi kita. Dikatakan bahwa kita sepakat. Sepakat untuk apa? Ya, karena ini komunitas rohani. Maka kita sepakat akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Seperti surat yang kedua dari Timotius, 2 Timotius 3 atau 16, dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya, tahu bahwa firman Tuhan diilhamkan Allah melalui penulisnya, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang berguna, ya. Apa? Untuk mengajar, Amin. untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Jadi kita sepakat dengan firman Tuhan yang mengajar kita, yang menyatakan kesalahan kita. Ya. Sebab semua orang itu berpikir selalu benar. Kita lihat dalam dunia apapun juga, semua orang selalu membenarkan diri. Ya, semua orang mencari pembenaran. Kita belajar dalam
persekutuan kita semua ini, ya, kita sepakat dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Ya. Yang hari ini sudah bersama kami, selamat siang, selamat siang sore ya, untuk Ibu Ida dari Jayapura. Ya. Kemudian Ibu Ria orang dari Italia. Kemudian ada Ibu Melani. Bintas ya. Melani. Bintas, ya. Kemudian satu lagi Ibu Melani. Ya, shalom Pak. Saya monitornya lagi di tempat rapi nih. Ya. Selamat siang Ibu Melani Selang ya. Ya, selamat siang Pak Karel, Pak Andre dan semuanya. Ya, selamat siang Ibu Melani ya. Terima kasih firman-Nya di Kepas ya. Menguatkan kita semua. Sama-sama Pak Karel. Terima kasih Ya, sudah hadir. okay. Ya. Kita akan memulai kita siang hari ini ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Andre dalam flyer yang ada, bahwa kita akan memulainya dengan podcast testimoni podcast. Apa itu testimoni podcast? Kita ada kesaksian, ya, kesaksian yang disampaikan oleh seorang ibu yang luar biasa ya. Dan kesaksian ini, testimoni ini sifatnya podcast. Jadi ada tanya jawab. Ya. Jadi untuk yang sampaikan kesaksian siang ini Ibu Ita dari Jayapura akan sampaikan kesaksian, dan nanti ada tanya jawab. Jadi Ibu tidak bicara dari awal sampai akhir ya, tapi ada yang mau bertanya ya, bertanya tentang apa yang Ibu sampaikan dalam kesaksian ini. Bagaimana Ibu mengenal Tuhan ya, bagaimana pelayanan, bagaimana kehidupan dalam berkeluarga ya, dan bagaimana sampai saat ini Ibu sini ya. Dan Ibu Ida ini ya, ini di Jayapura itu dia terbang ya, terbang jauh ya, dari Indonesia Barat ya, terbang sampai ke Indonesia Timur, jauh ya, tahu ya, saya tahu Ibu aslinya ya, Ibu Ida itu dari mana saya tahu, tapi bersyukurlah ya, Ibu Ida seorang ibu rumah tangga yang saya katakan tua, kuat ya, banyak tantangan yang dialami mulai kecil ya sampai saat ini. Saya katakan Ibu Ida itu hebat, seorang wanita ya. Ada ya, katakan ada sarkasme ya. Ya, minta maaf ada Pak Andre di sini ya, ada laki-laki ya. Ada orang bilang begini Pak Andre, manusia pertama itu dijadikan dari debu tanah. Ya. Wanita, pendamping wanita itu dijadikan dari tulang. Mana kuat debu tanah sama tulang? Tulang. Ya, tulang dong. Ya. Ini hanya sambilan ya. Tapi demikianlah ya. Ini ada seorang ibu yang begitu kuat menghadapi ya. Dan Ibu Ida akan sampaikan kesaksian bagi kita yang menguatkan kita ya. Dan sebelumnya mohon maaf kepada semua yang ada di Zoom ini. Semua silakan boleh bertanya. Tapi saya mau disclaimer dulu ya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kiranya menyinggung perasaan Ibu ya, Ibu Ida ya. Boleh dijawab, boleh juga tidak ya. Ya. Saya ulangi, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi ya, Ibu boleh jawab, boleh tidak ya. Itu yang saya sampaikan. Oke, saya tidak berpanjang-panjang ini ya, supaya Ibu Ida punya waktu yang banyak untuk bisa sampaikan sharing kesaksian hidup ya, dari Indonesia Barat paling ujung, Sumatera Utara
itu sampai ke Jayapura, ya. Indonesia bagian timur paling ujung. Kok bisa? Ya? Jadi saya silakan Ibu Ida untuk sampaikan kesaksian pada kesempatan ini, ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya, ya, bisa buka kamera, buka mic, dan bisa bertanya pada Ibu Ida. Oke, ya. Ibu Ida, saya silakan kesempatan kepada Ibu Ida dari Jayapura, ya. Selamat sore ya, sudah mau sore. Sudah 2 jam, di sana sudah jam 3 ya. Jam 3-an. Oke, silakan Ibu Ida. Tuhan berkati. Shalom buat kita semua. Shalom Bapak Ibu. Selamat sore waktu Indonesia Timur. Selamat siang waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Dan saya dengan Ibu biasa di sini panggilnya Ita. Ida biasanya di keluarga. Saya berasal dari suku Batak. Saya udah di Papua ini, sedikit saya perkenalan ya Pak. Udah sekitar 19 tahun. Saya datang ke Papua, tepatnya di Kota Jayapura itu di tahun 2006. Jadi keadaan Kota Jayapura itu belum seperti saat ini gitu. Waktu itu masih keadaannya banyak hutan gitu ya. Nah, terus saya pertama datang ke sini itu eh, tidak ada niat untuk mau tinggal selama-lamanya. Karena awalnya itu saya datang ke Jayapura itu adalah karena disuruh paman saya. Kebetulan paman saya sudah lama di Papua dari tahun 86 lebih, tahun 1986 lebih sudah di Papua gitu. Eh, jadi waktu pas 2006 itu saya disuruh sini untuk mau ikut CPNS, tapi dengan berjalannya waktu tidak jadi. Ya udah akhirnya dengan eh, doa yang saya panjatkan ke Tuhan, Tuhan buka jalan buat saya. Karena buat saya itu adalah kunci utama, adalah doa, adalah napas kehidupan orang percaya. Itu tanpa doa saya tidak bisa berbuat apa-apa, tanpa doa saya tidak bisa jadi siapa-siapa. Karena dengan berdoalah saya jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang saya dengan kekuatan manusia saya tidak akan mampu gitu. Jadi saya mau saksikan bahwa Tuhan itu adalah luar biasa dalam kehidupan saya mulai dari saya sejak kecil. Waktu saya sebelum mengenal Tuhan Yesus itu saya memang sudah Kristen, tapi Kristen hanya sekedar rutinitas aja bahwa saya itu agama Kristen gitu. Jadi waktu saya masih kecil itu keluarga kami itu adalah keluarga dari, kalau orang Batak bilang itu eh, opung 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 gimana ya dibilangnya, opung ke opung itu adalah eh, datu. Jadi datu itu artinya dukun gitu. Jadi waktu itu eh, nenek saya, mam, bapaknya mamanya bapak kandung saya itu adalah eh kalau di orang Batak bilang itu si baso. Si baso itu semacam dukun beranak gitu. Jadi karena kami itu dari gereja tradisional yang masih percaya dengan ritual-ritual adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya ikutin. Kadang saya dibawa ke daerah Tombak Sulu tuh namanya, di situ bawa nanti sesajen kayak bawa ayam warna putih gitu nanti untuk dipersembahkan. Saya karena kecil waktu itu, jadi saya berpikir itu ya Tuhan ini apa gitu. Memang mungkin saya dari sejak kecil Tuhan sudah panggil gitu, walaupun masih di gereja hanya sekedar berkata bahwa saya itu Kristen tapi bukan Kristen yang sesungguhnya gitu Pak. Jadi waktu itu saya dibawalah ke eh, ke tempat opung opung ke opung ini yang datu tadi, yang dukun tadi dibawa ke sana. Dulu pernah saya dibuat itu, nanti saya akan jadi dibuat jadi keturunannya dia, saya digantikan dia jadi dukun gitu. Tapi saya nggak mau, saya bilang saya tidak mau karena saya tidak percaya dengan itu. Walaupun di saat itu saya masih di gereja hanya sekedar Kristen tapi belum bertobat gitu. Satu ketika, terus pernah satu Usia kali, berapa itu Ibu? Ibu Ida, usia berapa itu dibawa bawa ayam tuh?
Itu saya di usia baru 7 tahun. Oh ya. Jadi itu sudah diajarin untuk ikut ritual-ritual begitu. Karena kebetulan opung doli saya itu adalah eh, agama Parmalin. Kalau orang Batak bilang Parmalin itu semacam mereka itu masih penyembahannya itu bukan ke Tuhan Ya. Yesus, tapi Okultisme kepada ya. Okultisme. iya Pak, Ya. kultisme iya. Okultisme. Jadi mereka itu masih menyembah-nyembah eh, apa namanya tuh pohon-pohon gitu. Oh Tapi ya. jadi jadi nggak pernah namanya itu berdoa. Jadi di rumah itu setiap kalau mau menyambut Natal itu bukan Natal, tahun baru gitu Pak ya. Itu pasti selalu Ya. disiapkan sesajen. Sesajen dulu disiapin di meja gitu, nanti dikasih semacam tirai namanya kalau orang Batak bilang itu bale-bale, itu nanti ditaruh di atas itu makanan semua udah dipersembahkan dulu tuh ke arwah gitu, baru kita disuruh makan. Tapi saya nggak pernah Ya. mau makan. Ya. Masih di gereja hanya sekedar Kristen gitu. Terus saya bertanya-tanya dalam hati saya, apa artinya ini Tuhan gitu. Walaupun waktu itu saya masih kecil, masih umur 7 tahun gitu Pak. Jadi setiap eh, ritual-ritual yang diadakan selalu saya dibawa. Akhirnya satu ketika dengan berjalannya waktu, eh, singkat cerita lah saya bilang, saya sudah pergi merantau ke Papua. Saya sudah pergi ke Papua itu, di Papua inilah, di tepatnya Jayapura ini, saya tinggalkan semuanya itu. Karena waktu saya masih di kampung itu, namanya kita masih di sekitar keluarga yang masih tradisi, otomatis kita harus ikutin gitu. Jadi waktu itu memang saya masih bergejolak dalam hati saya untuk saya tidak mau ikut itu, tapi harus ikut karena memang situasi di kampung itu. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, saya bergumul, saya berdoa. Di saat waktu itu, bapak saya juga belum Kristen pertobatan, baru mama saya gitu. Terus akhirnya dengan berjalannya waktu, masih berjalan, 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 berjalannya waktu. Setelah beberapa tahun, saya tinggalkan sampai SMP, saya masih di kampung. Itu memang saya tidak ikutin lagi, tapi waktu itu kakek saya masih tetap harus ikuti itu tiap tahun. Karena memang itu tradisinya dia, setiap menyambut tahun baru pasti harus ada. Tapi kami nggak pernah makan gitu. Tapi eh, setelah sudah saya berangkat ke Papua, setelah saya sudah SMA, terus saya tinggal di Jayapura, saya pernah lah ikut satu pelajaran namanya SPK, saya pengikut Kristus. Disitulah saya lepaskan semuanya itu, Pak. Saya lepaskan di situ tuh tidak langsung serta-merta, tapi saya butuh ada proses yang saya lewati. Proses yang saya diajak teman saya, dibilang saya sok rohani lah, sok inilah, tapi saya nggak masalah. Karena buat saya itu adalah ketika saya menjadi kesaksian bagi banyak orang, itu orang itu yang menilai saya seperti apa. Saya nggak perlu berargumen ataupun saya memperdebatkan dengan orang tersebut begitu. Jadi sampai di Jayapura itu saya putuskan semuanya itu penyembahan-penyembahan berhala itu karena saya tidak mau itu menjadi roh kutub pengikat di dalam keluarga, di dalam diri saya maupun di dalam keluarga kami gitu. Jadi setelah kami sudah masuk dalam pertobatan, disitulah saya tahu namanya sesungguhnya pengikut Kristus yang sesungguhnya gitu Pak. Saya tidak pernah lagi mengikuti itu, saya tidak mau lagi, dan itu saya udah lepaskan. Jadi awalnya itu waktu saya ikuti SPK itu, saya disuruh untuk melepaskan setiap kutu-kutu keturunan, terus melepaskan setiap mungkin pernah minum air dukun, atau mungkin pernah mempersembahkan sesajen, atau pernah itu semua saya sudah lepaskan, saya tidak ikuti lagi itu. Karena memang setelah saya tahu itu semua kebenaran, saya lepaskan itu, puji Tuhan satu persatu Tuhan buka jalan buat saya untuk saya melihat bahwa Tuhan itu adalah hidup dan berkuasa gitu Pak. Karena Bentar Ibu. Bentar Ibu di ya. Jaya, Ibu ya waktu Pak. Ibu dari Medan ke Jayapura itu
Ibu berangkat sendiri atau dengan orang tua? Oh ya, oke. Jadi waktu saya dari Medan, dari kampung itu ke Kota Medan, saya sekolah kan di Kota Medan, Pak, SMA-nya. Ya. Jadi kelas satu itu saya kelas satu, kelas 2, kelas 3 saya tinggal dengan om saya, tulang saya di Medan gitu. Setelah saya sudah tamat SMA dari sana, tulang saya yang di Jayapura inilah ajak saya datang ke Jayapura gitu. Jadi waktu dari Medan itu saya bawa nenek saya atau opung baru saya ke sini gitu. Ya. Ya, jadi Kemudian di sampai kemudian di Jayapura tinggal sama paman ya. ya betul, saya tinggal sama paman. Tapi waktu itu saya tidak langsung dapat pekerjaan, tidak Pak. Jadi saya masih berjalan dengan waktu, masih ada proses yang saya harus lewatin. Di rumah keluarga itu tidak saya langsung enak tinggal, tidak ada hal-hal yang ya hanya saya dengan Tuhan lah yang tahu gitu. Ada hal-hal yang mungkin itu menjadi satu buat saya itu secara manusia itu tidak seharusnya saya alami, tapi ya itulah proses yang harus saya lewati. Dan saya percaya itu saya tidak bilang sama Tuhan kok seperti ini tuh saya nggak pernah. Setiap saya mengalami sesuatu hal di luar kendali saya itu saya nggak pernah pertanyakan kenapa aku seperti ini, Tuhan, tidak pernah. Tapi saya bersyukur bahwa itu membuat saya mengubah, mengikis karakter saya untuk menjadi bisa menjadi satu suratan terbuka bagi orang lain. Jadi artinya itu Amin. saya itu tidak mau ini loh saya tidak Pak. Jadi saya tetap saya jadi diri saya itu bukan karena kekuatan saya, tapi karena ada roh Tuhan ada dalam diri saya. Itu kalau saya orang Amin. ini. Jadi Amin. dengan itu, dengan berjalannya waktu, saya tidak langsung kerja di Jayapura. Waktu itu paman saya suruh saya ke sini tuh awalnya tuh mau jadi CPNS, tapi walaupun saya tidak langsung saya tidak kecewa karena saya percaya Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Tapi Amin. Yes. tetap ada kuncinya buat saya Pak. Dimanapun saya berada dari dulu, dari mulai saya sejak tahun sekolah minggu itu, kuncinya buat saya adalah doa. Sebab doa adalah napas hidup orang percaya. Amin. Gitu. Jadi di Jayapura, tinggal di Jayapura itu tidak tidak langsung kerja, masih di rumah saja tinggal. Terus setelah itu eh, masih tinggal di rumah, tidak buat apa-apa, tapi saya tetap berdoa. Saya tetap berdoa, saya belum pelayanan, masih hanya di rumah saja. Itu kurang lebih sekitar 2 tahunan. Itu saya diproses dengan kesabaran, diproses dengan iman yang harus memang berserah sama Tuhan sepenuhnya, tidak akan memikirkan lagi aduh di depan saya nggak berpikir gitu lagi. Saya percaya bahwa Tuhan itu pasti menyediakan yang terbaik buat saya karena memang di saat itu posisi saya belum bisa mencari pekerjaan. Saya harus di rumah dulu ngurus keponakan-keponakan gitu. Jadi saya jalanin gitu. Singkat ceritanya, pas setelah 2 tahun, baru saya bisa cari pekerjaan. Itu pun dengan saya waktu itu eh, masuk dalam komunitas di gereja GBI, salah satu gereja. Waktu itu saya masuk di situ. Terus memang saya dulu dari mulai saya masih di SMP pun saya sudah pelayan. Saya sudah menjadi Sebentar Ibu. Saya, ya, sebentar Ibu. Saya sapa dulu yang baru masuk. Selamat siang Pak Chandra. Halo, selamat siang Pak Chandra. Selamat siang Ibu Rosdiana Simanjuntak. Selamat siang Ibu Yang Pak, Novita. Ya, selamat siang ya. Sudah bergabung bersama kami. Ini testimoni podcast ya dari Ibu Ida dari Jayapura. Ya. Silakan lanjut Ibu. Ya. oke. Oke, Jadi Bu Ida, saya siap Pak. saya mendengar kesaksian tadi ya. Ya. Tolong koreksi saya ya jika saya salah. Perubahan terjadi dari yang ikut ritual-ritual
yang aneh-aneh ya, yang ayam lah, inilah itulah. Tapi mengalami perubahan setelah kalau nggak salah dengar Ibu Ida ikut SPK. SPK kan saya pengikut Kristus. Apakah SPK yang di Abalof Industry ya? Iya betul Pak. Dulu Oke. ikutnya dari Jadi oke, Abol. teman-teman, ini ada perubahan yang terjadi karena ada SPK. Jadi SPK itu ada sharing, ada renungan yang disampaikan asalnya dari Abalof Industri dari Jakarta. Alright, Ibu Ida, waktu SPK, waktu mengalami perubahan ya, perubahan paradigma cara berpikir, karakter pasti berubah kan, ya enggak? Nah, waktu berubah, ada komen nggak dari tulang yang di Jayapura? Berubah ini anak satu Ibu Ida ini berubah. Ada komen nggak setelah ikut SPK? Coba ceritakan. Waktu saya sudah ikut SPK itu Pak, saya sudah ngekos. Bukan lagi saya tinggal sama paman saya. Oke. Jadi paman belum tahu ya bahwa ada perubahan yang Ada signifikan. yang saya disclaimer di sini, waktu saya tinggal di rumah paman saya itu bukan serta-merta saya enak begitu saja. Saya tidak dikasih kerja, saya tidak ini, tapi dengan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan buka jalan. Akhirnya saya masuk di dalam satu naungan gereja GBI di Jayapura. Setelah saya masuk dalam gereja itu, disitulah saya mulai bisa memulai hidup saya lagi, hidup baru saya lagi untuk saya bersekutu dengan Tuhan. Karena sebelumnya itu saya hanya di rumah saja, saya nggak bisa kemana-mana gitu Pak. Jadi cuman untuk masalah di dalam keluarga ini saya disclaimer, saya tidak ceritakan karena Oke. itu urusan saya hanya dengan Tuhan. Karena itu nggak perlu saya eh, saksikan di hadapan banyak orang gitu. Jadi intinya saya itu saya berada di Jayapura itu hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena saya sungguh-sungguh mencari Tuhan, berdoa sama Tuhan sehingga saya bisa menjalani hidup sampai hari ini gitu Pak. Maksud saya di situ. Oke, very good. Oke, lanjut Pak Karel, silakan. Ya. Itu waktu Ibu sudah pindah, sudah tinggal di kos. Usia berapa Ibu? Ibu bagaimana Ibu mengalami satu perubahan itu setelah ikut SPK itu usia berapa Ibu? Itu saya sekitar usia 25. Oh, Jadi 25. ya 25 tahun. Jadi waktu Ya. itu saya masuk di SPK itu ada kakak rohani saya yang suruh. Dia bilang, adek ikut aja. Di situ nanti adek baru tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena terkadang itu namanya kita dari gereja yang hanya sekedar kita tradisi, itu beda dengan kita masuk dalam gereja pertobatan gitu. Akhirnya saya masuk di gereja itu, Pak. Saya masuk di gereja itu, saya belajar di SPK itu. Disitulah saya sadar bahwa apa yang saya lakukan selama ini di kampung itu dengan nenek saya itu adalah kekejian di mata Tuhan gitu. Akhirnya dalam doa pelepasan. Karena kan di SPK itu ada pemisahan single dengan yang sudah berkeluarga dengan belum berkeluarga gitu. Jadi yang masuk di saat itu masih uh, baru remaja ke pemuda lah gitu ya Pak. Nah, jadi disitulah saya tahu bahwa uh, kita itu bukan sekedar hidup, tapi benar-benar hidup mau dipimpin Roh Kudus, mau Amin. dipimpin Tuhan gitu. Jadi di situ saya tahu, oh ternyata hidup seperti ini itu salah, seperti ini yang benar. Tapi saya di saat itu masih banyak diproses, tidak langsung saya seperti langsung berubah 100 derajat gitu tidak langsung berubah, tapi ada proses yang sudah lewati. Kesabaran saya diuji, kemarahan saya diuji, terus cara pergaulan saya diuji gitu. Puji Tuhannya, kenapa saya bisa tetap hidup kudus di saat itu, walaupun saya masih pemuda yang dalam arti kata labil, harusnya masih bisa gampang diganggu ke sana kemari, karena saya komunitasnya adalah di gereja. Dan ketika saat itu saya adalah sebagai ketua pemuda. Jadi Wow, kegiatan saya keren. itu adalah di gereja.
Jadi, gimana Pak? Ya, silakan Ibu. Ya, jadi karena saya sebagai ketua ketua pemuda dulu di gereja, saya bawa itu anak-anak muda yang umur 17 tahun ke atas itu jadi komunitas kami di gereja. Jadi Oh, dulu itu saya pernah pegang di pemuda itu kurang lebih kami sampai 35 orang. Jadi saya ketua wow, pemuda, bukan teman saya entah suatu saat Kak James namanya orang Papua dia di sini, dia kami berdua sebagai leader di dalam kepemimpinan. Puji Tuhan, kami bisa menjadi panutan buat mereka. Karena apa? Kami tunjukkan bahwa hidup kudus itu bisa kita raih asalkan kita mau bersandar penuh sama Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Hidup kudus itu adalah ketika kita bersembunyi pun orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Di situ. amin. Akhirnya kita bisa tahu, oh iya benar. Seperti itu. Jadi kami setiap hari Minggu itu selalu di gereja. Maaf Kak, maaf Pak. Setiap hari Sabtu malam Minggu. Biasanya kalau malam Minggu anak-anak muda itu selalu pergi malam Minggu. Kalau kami tidak dulu. Kami di dalam gereja, kami menggali firman Tuhan gitu. Jadi saya mengarahkan mereka untuk menjadi orang-orang yang mau bergabung dalam komunitas yang hidup menurut kehendak Tuhan gitu. Jadi itu kurang lebih saya memimpin pemuda itu waktu itu sekitar 2 tahunan Pak gitu. Puji Tuhan. Ya, bentar Ibu, bentar Bu Ida. Shalom, shalom Ya. Pak Karen. Saya boleh bertanya? Oh, silakan Ibu Ria Worang dari Itali, ya. Dari Saya mau Itali. Silakan tanya, Ibu Ria. saya mau tanya sama ini Ibu sudah menikah atau masih nona? Sudah Bu, saya sudah punya Sudah anak 2. menikah. Oke, puji Tuhan. Saya mau bertanya, saya senang ini kesaksian. Tapi kalau saya tidak dengar bagaimana cara proses Tuhan, apa kejadiannya, berarti nggak seru dong. Setengahnya kan kita mau dengar kejadian, kita dibikin apa sama orang, tapi ada Tuhan yang membantu. Nah, tapi kalau cuma garis besar aja, nggak seru ceritanya. Kan namanya testimoni. Testimoni itu kita memperkenalkan kepada dunia bahwa di dalam keadaan kita ada orang-orang jahat yang begini, yang begitu, yang begini. Tapi tiba-tiba datang pertolongan Tuhan. Nah, jadikanlah testimoni kita untuk seluruh dunia bisa mendengar. Nah, itulah saya maksud. Jadi tolong dong ceritain ininya tentang ujian-ujiannya, tentang apa namanya, supaya barangkali jadi berkat juga buat saya ya, buat saya dan anak-anak saya ya. Oke, makasih. Maksudnya prosesnya. Kalau yang manis-manis aja kan kita semua juga udah alami. Sesudah mengikuti Kristus semua jadi manis-manis. Tapi kan yang kita mau dengar prosesnya. Oke, makasih Ibu cantik. Ya. Silakan Ibu. Ibu izin yang Ibu tanyakan ini dari proses yang di mana nih Bu? Waktu saya masih anak-anak atau yang sudah saya sampai di Jayapura? Yang saya mau tanya waktu dari anak-anak. Jadi ceritanya sebelum ke Jayapura ya, masih tinggal dengan paman ya. Dengan opung itu paman ya. Enggak, kalau opung itu Kakek. Oh kakek, sorry maaf. Maaf ya, saya orang Manado jadi kurang jelas. Oke, kakek, waktu tinggal dengan kakek, itu maksudnya pengen tahu kakeknya itu, tadi saya udah tangkap, ajak ritual-ritual ya, oke. Tapi puji Tuhan, ya, puji Tuhan menolak dalam hati, akhirnya Tuhan melindungi ya. Nah itu, Iya. yang saya mau tanya, kenapa sampai tertarik ke Jayapura? Itu maksud saya, ada
ada apa di dalam hati sampai pergi pindah ke Jayapura? Apakah nggak betah tinggal dengan kakek? Apa kakek terlalu bagaimana sampai Tuhan mendorong ke Jayapura? Itu yang saya mau cari tahu. Makasih Bu. Sister, saya Terima panggilnya kasih. Sister in Christ ya. Oke, siap. Ya, Bu Ida, ya. silakan Ibu. Oke, jadi waktu itu saya itu memang masih tinggal di kampung. Saya waktu di kampung itu adalah tidak langsung saya ke Jayapura, tapi saya masih sekolah di Kota Medan. Tapi waktu saya sekolah di Kota Medan kan, saya awalnya itu bisa masuk menjadi bertobat dari penyembahan berhala itu adalah ketika saya udah tinggal di Kota Medan. Jadi waktu di Kota Medan itu saya sudah masuk juga ke gereja pertobatan. Tapi di situ waktu itu saya masuk di gereja Kemenangan Iman Indonesia. Gereja Kemenangan Iman Indonesia ini adalah gereja zaman itu banyak orang inilah karena satu hal tidak mengakui adat istiadat gitu. Jadi dengan berjalannya waktu saya banyak diproses di situ. Saya dicaci, maki, diejek, dibilang per WC gitu kan, per haleluya gitu. Jadi ya saya tetap berdoa. Kuncinya buat saya itu hanya doa, doa dan doa. Jadi banyak yang ejek saya, banyak bilang, ah sok munafik dia itu, ah sok rohani dia itu, sok pendeta dia itu, semua orang ini dengan dia gitu. Tapi saya nggak pernah balas dengan jahat mereka. Saya hanya bilang, Tuhan berkati kamu, Tuhan kasihi kamu, semoga kamu bertobat dengan apa yang kamu katakan. Itu aja yang saya katakan saat itu. Kalau untuk ejekan banyak, bahkan sampai kita di kampung itu waktu itu keluarga semua menyingkirkan kita. Papa mama saya ikut jadi eh, dalam gereja pertobatan pun itu karena ada proses yang dilewati. Karena dulu itu eh, setelah sebelum saya ke Medan itu keluarga saya itu dikucilkan dari 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 keluarga karena ya karena itu tadi ikut dengan gereja Kemenangan Iman Indonesia itu kami tidak mengakui lagi adat istiadat, kami tidak lagi mengikuti eh, kalau kayak orang Batak bilang itu apa ya pakai ulos lah gitu, nggak diikuti lagi. Jadi kita dikucilkan dari keluarga. Tapi dengan berjalannya waktu, proses yang saya alami itu eh, orang tua saya sampai di dianggap bahkan orang tuanya bapak saya itu menyampaikan ke bapak saya sudah tidak anggap kamu lagi anak karena kamu sudah murtad. Jadi di kampung itu dulu itu kalau dari gereja tradisi pindah ke gereja pertobatan itu dikatakan murtad. Nah, kita lewatin itu masalah itu. Kita Wow. lewat, kita sedih, kita menangis. Itu tidak langsung. Ini saya singkat-singkat aja, Bu. Kalau saya mau cerita semua itu nanti panjang. Jadi saya hanya menyampaikan yang garis-garis besarnya aja. Karena kami itu pernah Ya. dikucilkan keluarga itu bertahun-tahun sampai diejek, udah dibilang kita itu orang tidak punya, sombong, percaya Tuhan terlalu berlebihan, pokoknya banyak lah caci maki. Tapi kita nggak pernah balas. Kita tetap doakan, kita tetap berkati, karena itu tetap keluarga kita. Kita tidak mau menghina, tidak mau mengejek. Kita tetap ampuni mereka. Bahkan bapak saya itu adalah karena saya itu dekat dengan bapak saya. Ketika orang mengejek bapak saya itu hancur hati saya. Waktu itu saya sudah di Jayapura, hancur hati saya. Di situ saya menangis sama Tuhan, tapi saya bilang saya serahkan adalah sama Tuhan. Saya tidak mau membalas dendam buat mereka. Itu panjang ceritanya Bu, kalau saya cerita tentang itu. Itu banyak proses yang saya alami. Jadi kalau untuk masalah itu eh, nggak perlu saya harus ceritakan di sini karena itu nanti jadi ada semacam eh, menjelekkan keluarga gitu. Saya nggak mau untuk menjelaskan itu. Iya, iya, ngerti saya. Oke, Ya, lanjut. ya. Itu Bu. Jadi akhirnya setelah itu saya sampai di Jayapura tadi saya lanjutkan. Itu saya tidak langsung kerja yang saya bilang tadi. Saya harus
melewati proses, saya sabar, saya berdoa terus, saya ikut pelayanan di gereja. Terus satu ketika adalah teman saya di gereja suruh saya melamar di sebuah pekerjaan. Coba kamu kerja di sini gitu. Itu waktu itu di kantor kontraktor. Disitulah saya baru mulai kerja. Saya kerja berjalannya waktu. Saya banyak juga saya diproses tentang kesabaran. Pokoknya saya beruntung itu di situ, Bu. Kesabaran saya diproses, keiman percaya saya diproses, terus eh, hati saya untuk saya benar-benar itu bisa percaya sama Tuhan itu juga diproses begitu. Jadi untuk kalau dibilang itu sebenarnya banyak hal yang saya alami, penderitaan selama di Jayapura pun banyak, tapi saya nggak mau ceritakan itu karena itu adalah bagian dari proses yang harus saya alami. Saya tahu adalah proses pembentukan karakter saya itu dari Tuhan untuk saya bisa menjadi eh, seperti gambar Kristus gitu. Dan saya itu tidak langsung sampai hari ini pun saya masih jatuh bangun, apalagi dalam hal kesabaran. Kalau dulu saya sebelum mengenal Tuhan, kalau saya marah, benar-benar saya marah itu saya klarifikasi. Saya langsung to the point di saat itu. Saya langsung marah, marah, marah gitu. Kalau sekarang saya bertanya lagi sama Tuhan, Tuhan apa yang dapat saya lakukan untuk menyelesaikan persoalan ini? Saya tidak mau salah jalan, saya tidak mau bertindak dengan gegabah gitu. Jadi, Oke, Bu Ida. Pak Karel, boleh saya tanya satu pertanyaan ya? Ya, silakan Pak, silakan Pak. Oke, alright. Apa namanya, Bu Ida? Kelihatannya nggak mudah ya, nggak mudah ya. Waktu masih di Medan ya, ada banyak tantangan, ada banyak ejekan, ada banyak bulian mungkin ya. Ya nggak? ya Apa benar. waktu itu Bu Ida nggak merasa ikut Tuhan kok capek ya? Capek loh ikut ya Tuhan. Kalau ikut Tuhan yang secara benar-benar, kok rasanya capek? Rasanya Tuhan tuh di mana? Pernah nggak berpikir dalam hati seperti itu? Ini sebelum ikut SPK kan? Nah, bagaimana? Nah, iya, Pernah kan? iya, saya Nah, alami alami kan sekali. rasanya ikut Tuhan kok Alami. nggak enak Saya rasanya. berontak Capek. Capek ya? Capek nggak ikut Tuhan? Nah, karena gini, betul nah, yang Bapak bilang apa tadi, yang terjadi? Nah, saya di Kota Medan itu pas di kampung halaman saya itu terjadi masa masa kesukaran gitu, dalam arti ditanam padi rusak, ditanam bawang rusak gitu. Jadi waktu itu adik-adik saya masih sekolah gitu. Terus tiba-tiba saya lagi butuh uang sekolah di Kota Medan untuk nah, bayar SPP-nya. Tapi orang tua saya itu tidak ada uang karena memang keadaan yang membuat gitu. Akhirnya suatu ketika Tuhan itu baik buat saya karena Tuhan kirimkan tetangga rumah suruh saya nyetrika bajunya. Kebetulan ibu ini adalah pensiunan polisi. Dia bilang, nak bisa nggak kamu setrika baju sama cuci baju? Oh bisa Bu, saya bilang. Saya tidak gengsi orangnya Pak. Apapun saya kerjakan asalkan itu halal. Karena waktu itu saya masih sekolah. Adik-adik saya masih sekolah di kampung. Jadi akhirnya puji Tuhan karena saya ada uang untuk menyetrika baju ini, jadi saya nggak perlu lagi minta uang dari orang tua untuk saya sekolah di Kota Medan. Karena wow, orang tua keren, keren. Ya, 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 tadi dan mereka itu adalah orang yang takut Tuhan dan orang yang ya, benar-benar Tuhan gitu. Jadi ya. apapun keadaan kita tetap percaya sama Tuhan sambil Amin. bekerja. Ya, Jadi Bu Ida pasti berpikir dong, wah rupanya itu ibu polisi itu dipakai Tuhan untuk menolong, ya enggak? ya, Dengan cara Pak, dengan cara cara Tuhan tuh bisa Tuhan. memakai siapa saja, termasuk ibu polisi suruh setrika lah, suruh cuci lah, ya. Termasuk, Iya, nah itulah merupakan suatu ada harga yang harus dibayar kan? Nah, iya. sekarang saya tanya lagi, tadi dengar SPK, waktu itu siapa yang mengajak Bu Ida ikut SPK? SPK kan kok sampai ke Irian gitu. Karena saya tahunya cuma sekitar Jawa saja SPK. Ternyata sampai di Irian loh. Ini dahsyat Oh, ini. Siapa yang ada di mengajak? sini Siapa yang ngajak? di gereja di GBI Bless Papua Ministry. Nama Oh pendetanya itu ada. Oke.
SPK-nya pakai apa? Pakai Zoom, lewat Zoom kan? Enggak, langsung kita Pak memang sampai sekarang mereka masih pakai SPK itu. Ya, Jadi ya. itu wadah yang untuk siapa yang mau benar-benar rindu untuk dipulihkan begitu. Oh, yang Jadi itu mengalami pemulihan ya. Jadi ada, oke, ada gereja keterbukaan karena awal dari keterbukaan adalah apa? Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Alright. iya benar. Oke. Waktu ikut SPK, bagaimana rasanya? Ada sesuatu yang apa on fire gitu ya? Pasti Iya, kan? Nah, waktu on fire di roh Ibu Ida. Ibu Ida menceritakan atau men-sharingkan lah mungkin kepada orang yang belum ikut SPK supaya dia juga mengalami pemulihan. Gimana? Pernah nggak? Ya, silakan. Pernah Pak. Saya orangnya kalau mau menginjili orang bukan untuk saya tarik ke gereja saya tidak, tapi saya Ya, tunjukkan. Saya ditanya misalkan, kamu kok bisa melewati proses ini? Ya, saya karena percaya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, jadinya saya bisa lewati. Terutama waktu ketika saya masuk di SPK itulah saya bertumbuh. Karena di situ kan SPK itu saya pengikut Kristus. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. awal Di dari situ kita pemulihan. dikupas semua, mulai dari karakter kita, terus nanti dari apakah orang tua kita dulu itu papa otoriter kah, atau papa yang baik, atau papa yang jahat, nanti itu semua dikupas. Terus orang tua kita tuh punya, ada nggak keturunan yang mengikat, kalau ada yang mengikat itu diputuskan di situ. Jadi ketika saya masuk SPK itu saya baru bisa masuk dalam pertobatan yang sesungguhnya gitu Pak. Oke, very good. Alright, terakhir, pertanyaan terakhir ya. Waktu Ibu Ida menceritakan kebenaran siapa Yesus kepada orang yang belum kenal, pasti pernah kan menginjilin orang kan? Iya. Karena ikut SPK Iya. pasti on fire ya. Saya ikut SPK, disitulah saya juga on fire. Saya harus ketemu orang, cari orang. Kalau nggak ketemu, saya mau cari untuk orang damai supaya dia bisa diselamatkan. Nah, waktu Ibu Ida menceritakan kebenaran siapa Yesus itu kepada orang yang belum kenal, pernahkah Ibu Ida ditolak? Pernah nggak? Silakan. Nah, ceritakan apa waktu ditolak, apa yang Bu Ida lakukan? Saya tetap sampaikan. Diterima atau tidak, yang penting saya sampaikan sama dia. Jadi Yes. saya Alright. saya Good. seperti ini. Very good. Ketika nanti Tuhan panggil saya tidak ada lagi Tuhan tanyakan kenapa waktu kamu menyampaikan firman tidak sampai ke orang itu. Tapi saya sudah sampaikan. Dia lakukan atau tidak itu urusan dia. Yang penting saya Very menyampaikan good. orang gitu Pak. Oke, teman-teman, perhatikan ya caranya Ibu Ida, kita bisa belajar. Kita harus lakukan bagian kita. Kalau dia mau terima atau tidak urusan dia. Yang penting kita sudah lakukan bagian kita. Oke, terima kasih Pak Karel. Sorry, kalau pertanyaan saya terlalu tajam ini. Oke, silakan. Oke. Silakan ya teman-teman yang lain kalau mau bertanya. Ada Pak Chandra, silakan Pak Chandra. Ada Ibu Rusdiana. Silakan kalau mau bertanya, buka kamera ya, buka mic. Silakan. Ya, Shalom. Mau Halo. bertanya ya. Ya, Pak Karel. Ibu Saya mau Rusdiana, bertanya. silakan. Ini sama ya, cuma juntak ini. Iya. Ibu Iya, Ibu Pak Karel. Lumban Gaul dari Medan ya. Horas. Silakan Ibu. Iya. Saya mau bertanya. Ibu Wita kan itu dari apa namanya? Opungnya kan itu ya, Parmalim ya. Kita tahu kan kalau orang Batak Parmalim itu kepercayaan kepada itu dinamisme lah. Mereka kan dukun yang ada tuh ya. Betul. Apa ya? Gini. Katamu dulu sekolah di Medan ya, SMA ya. Apakah orang tua ikut ke Medan sehingga kalian dimusuhi gitu di kampung gitu karena kalian sudah ikut gereja pertobatan gitu?
apa orang tua Saya juga jadi ikut gereja itu, gereja karismatik lah kita bilangnya, gereja ya betul, pertobatan itu. gereja pertobatan itu iya, karena bapak mama saya masuk di gereja itu, akhirnya keluarga-keluarga dari opung semua itu mengucilkan kami. Karena dibilang mereka itu udah murtad, tidak lagi sama dengan kita, begitu. Jadi kami dimusuhi, kami tidak di, tapi Satu lagi Pak Karen, boleh bertanya ya. Ah, setelah masuk gereja pertobatan itu otomatis nggak mau pakai ulos sama sekali gitu, tidak mau ikut ya, acara Batak lagi iya, gitu. tidak lagi. Disitulah Oh, kami sama dikucil, sekali. sama Oh iya sekali. iya. Jadi yang tadinya kami masuk di gereja itu tiba-tiba eh, tidak ikut, akhirnya semua keluarga mengucilkan kami. Bahkan ketika opungku ini yang Parmalim ini, puji Tuhan ya, setelah dia pas mau meninggal itu dia mau menerima Tuhan Yesus. Dia bilang, panggil dulu Oh pendetamu, doakan dulu saya, dia bilang. Tapi waktu dia pas mau meninggal itu, dia dia diperdamaikan dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan dia terima Tuhan Yesus. Walaupun pada detik-detik nafas terakhir. Kalau dulu itu opung saya itu paling fanatik sekali. Pokoknya dia percaya itu adalah Raja Mula Jadi Nabolon. Kalau Tuhan Yesus dia tidak iya percaya. iya Gitu. iya. Tapi Terima puji Tuhan, kasih. Ya memang kalau permanen itu sangat susah untuk apa berubah kepercayaannya, itu sangat sangat susah. Sampai sekarang juga kan masih banyak permalim di kampung kita ya. Kalau kampung Bu Pita ya, di mana ya? kalau saya lahir di Bakara, di Tombak, Oh, di daerah Sibosur, di daerah Tombak Sulu-Sulu, tempatnya Sisingamangaraja, tahu, iya itu di tahu tahu. kampung. Iya. Tapi karena saya lama pergi merantau di Medan, walaupun saya lahir di sana, dulu saya sering tinggal itu jalan-jalan ke rumahnya opung dari mama di Sidikalang. Jadi saya itu di kampung itu jarang tahu orang. Memang saya lahir di kampung. Tapi saya kalau setiap libur sekolah pasti saya ke rumahnya eh, mamanya mama di Sidikalang. Kalau enggak saya jalan-jalan ke rumahnya keluarga di Medan gitu. Ya, oke, ya. Ibu Ida, saya mau tanya lagi, Bu. Ya. Setelah dari kampung ya, setelah di kampung sudah dimusuhi semua orang, apakah semua keluarga itu pindah ke Medan? Bapak Ibu pindah ke Medan? Tidak, bapak mama tetap di kampung, Pak. Tetap Oh, di di kampung. Bakara. Saya yang di kota Medan. Tapi dengan berjalannya waktu, Tuhan tolong saya setelah saya sudah sampai di Papua. Di Papua itulah saya diberkati Tuhan luar biasa. Sampai saya menikah Ya, dari orang oke. Indonesia biasa pakai menjadi berkat bagi orang lain. Disitulah mereka baru berkata, oh ternyata Tuhannya mereka yang betul. Tuhan yang mereka sembah itu yang benar begitu. Ya. Apakah sekarang orang tua juga sudah pindah ke Jayapura? Lagi ada bersama saya di Jayapura. Bulan Oke 11 ya. Mama iya. Jadi semua dalam Tuhan ya, Ibu sudah bekerja. Dan Iya. teman-teman mau tanya lagi ada? Silakan Ibu Melani. Mana Ibu Melani? Kalau mau bertanya, silakan ya. Buka mic ya. Tidak apa-apa. Masih ada kesempatan. Ya. Tentang rumah tangga juga boleh nanti boleh saya sering. Ada di chat, Tapi Pak. Ada Pak Karel ada di chat, Ya, saya tulis. ya sudah dijawab ya, Ibu Melani ya. Chat ya. Kemudian sekarang Ibu Ida sudah di Jayapura, ya, sudah berkeluarga ya. sudah Pak. Ya sekarang ya sudah keluarga. Bagaimana dengan anak-anak ya? Bagaimana dengan pelayanan ya? Bagaimana dengan pekerjaan ya? Kita belajar meninggalkan hal-hal yang sudah lalu ya. Maksud katakan Iya. yang lalu sudah berlalu ya. Semua berlalu, kita mulai sesuatu yang baru. Saya percaya bahwa Ibu tinggalkan Medan, tinggalkan semua yang lama, sampai ke Jayapura, ikut SPK, sesuatu yang baru itu sudah terbit. Bagaimana perubahan itu dalam
dialami oleh ibu dalam keluarga ya, dalam keluarga, anak mungkin ya, pekerjaan ya, apa yang ibu dapatkan? Bagaimana Tuhan pelihara ibu sampai saat ini? Oke, baik. Ya, Saya singkat aja ya Pak ya. Nah, ya setelah silakan. saya bilang itu SPK, terus saya sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya menjadi pelayan di gereja, saya singer, saya pemimpin pujian, saya ikut masuk di komunitas komsel gitu. Saya bertumbuh, terus saya jadi eh, pelayan-pelayan melayani, dan saya kalau melayani itu saya nggak pernah mengajak ke gereja. Kemanapun dia bergereja, asalkan dia bertumbuh, itu tetap menjadi pelayanan buat kita. Ya. Karena kita bukan mau karena nanti buat prinsip saya sendiri adalah kita ketika kita menginjili orang, bukan kita harus menarik ke gereja kita. Kalau memang dia sudah bertumbuh di gerejanya, biar dia bertumbuh di situ. Yang Amin. penting dia masuk dalam kebenaran gitu. Nah, jadi waktu itu saya masih nona, kalau orang di sini bilang masih gadis gitu. Terus saya kerja, terus eh, saya ketemu dengan suami saya, yang tadinya suami saya itu bukan Kristen. Suami saya adalah Tionghoa. Puji Tuhan setelah menikah dengan saya jadi masuk jadi Kristen gitu. Wah, Amin. mantap. Saya gereja GBI. Kami diberkati di GBI. Uh, setelah sudah diberkati Tuhan di GBI, diberkati di gereja GBI, kami pun jadinya di gereja GBI semua, bukan lagi di GKI. Karena bapak saya melihat pertumbuhan iman saya itu bertumbuh di gereja GBI. Maaf ya Pak, ini saya disclaimer, bukan saya menomorsatukan GBI, tidak, tapi itu yang saya alami sendiri. Akhirnya Amin. berkat-berkat yang saya dapatkan setelah di GBI. Akhirnya bapak saya tertariklah dengan GBI. Akhirnya di Bakara itu berdirilah gereja GBI begitu. Oke. Setelah Tuhan angkat saya menjadi berharga di mata orang-orang di kampung gitu. Saya bisa menikah dengan suami saya yang bukan orang sembarangan gitu. Boleh saya katakan suami saya itu seorang pemimpin yang takut Tuhan. Terus dengan berjalannya waktu ada hal yang kita lewati dalam pernikahan. Tapi saya tidak langsung down, tidak. Saya kembali lagi ke tadi prinsip hidup saya. Komitmen saya adalah menikah itu sekali seumur hidup. Tidak ada yang memisahkan kecuali kematian. Itu kalau prinsip saya dan komitmen saya dalam menikah. Walaupun banyak lika-liku dan waktu saya sudah punya anak, itu banyak problem yang saya alami. Puji Tuhan sampai hari ini saya masih diproses, tapi saya percaya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami sedikitpun. Karena saya boleh bertanya, Ya, ya, boleh, jadi Bu. memang, jadi saya mengerti apa, Sister Ida masih dalam proses ya, sama seperti kita semua yang hadir sini juga masih mengalami proses. Tapi yang saya agak ini ya, agak apa namanya, agak ini apa sih bilangnya ya, agak kagum, berarti kuat ya, dalam arti kata kuat, sampai bisa ini ya, dari cara bicaranya ya, berarti kuat mengalami ujian-ujian ya. Nah, itulah yang saya mau cari tahu, rahasianya itu kuat karena apa? Karena Sister Ida ini mimpin ini ya, mimpin grup doa di Jayapura. Itu yang saya mau cari tahu. Ketua pemuda dia, Oke, Bu. makasih Bu buat pertanyaannya. Ya, karena itulah saya saya katakan tadi. sampai Ya. hari ini
saya masuk dalam doa. Jadi saya itu tim doa. Kami Nah, itu dia yang saya mau cari tahu. Jadi ikut tim doa ya. Oke, ya, selain tapi memimpin saya pemuda, ngikut tim ya, doa ya. Oh, pantesan kuat. Nah, itulah, itu aja yang saya mau cari tahu. Oke, Ya, ya. Makanya dari makasih. awal dulu saya katakan ada komentar orang luar ya. Eh, kalau wanita itu kuat karena terbuat dari tulang, Ibu. Tulang rusuk. Amin. tuh ya Dia dengan terbentuk Memang kita kalau masuk ke dalam grup doa memang kita jadi kuat. Kuatnya karena bukan kita, karena ada karena kuasa Tuhan di dalam kita. Itu Amin. maksud saya. Kuasa Tuhan selalu menyertai kita. Jadi itu musuh-musuhnya. Tuhan Yesus selalu berkata, musuh-musuhnya itu ada di bawah telapak kaki. Musuh-musuh Amin, Tuhan amin. yang mengganggu kita. Oke, terima kasih. Bagus kesaksiannya. Ya. Jadi apapun juga yang dialami oleh Ibu Ida di Jayapura ya, dalam berkeluarga ya, tentu ada problem dan sampai sekarang masih digumuli ya. Saya kira itu cuma satu hal yang saya mau katakan pada pegang apa katanya Ibu Ida. Bagaimana waktu janji di depan altar ya, hanya maut yang bisa memisahkan. Walaupun ada banyak tantangan, tapi hanya maut yang bisa memisahkan. Good. Terima kasih Bu Ida. Ya. Oke, silakan lanjut. Ya, saya tanya lagi Pak Karel satu aja, boleh? Ya. Ya, menarik ini. Inang Ida ini ya. Ya. Bisa ceritakan kepada saya, Inang Ida. Apa titik terendah? Ya, titik terendah dalam hidup diproses sama Tuhan, kan pasti diproses capek. Kan tadi saya bilang ikut Tuhan capek. Nah, saya mau tanya, apa titik terendah waktu Inang Ida alami dan apa reaksi respon setelah mengalami titik terendah? Responnya Inang Ida apa? Supaya kita juga belajar. Silakan. Brother Andre, maaf saya koreksi. Ikut Tuhan capek tapi bahagia. ya benar Bu. Ya capek lah, semua capek atau bahagia, tapi capeknya kan ada. Capek kan ada, Ya, tetap ada. Mau bahagia, tapi mau hasilnya bahagia. Kesusahannya cuma kesusahan sehari, besok udah roba lagi. Ya, oke, Itu ya. maksud bisa. saya. Masing-masing orang punya perspektif sendiri-sendiri. Oke, pasti capek itu biasa. Nabi besar aja capek ikut Tuhan, ya enggak? Elia itu capek ikut Tuhan, enggak? Bukan nggak capek, dia capek. Sampai dia bilang apa di firman-Nya? Aku ingin mati. Bukankah itu capek? Ya enggak? Nah, oke, it's another story lah. Oke, tolong dijawab pertanyaan saya tadi. Ya. Iya Pak, baik. Titik terendah saya adalah ketika saya sudah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang saya perbuat, saya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Perjalanan yang saya lalui, kesetiaan, terus ya menurut saya itu sudah standarnya lah saya sudah mengikuti seperti yang Tuhan firmankan gitu. Tapi tiba-tiba ada satu hal yang sulit saya ungkapkan di forum ini, membuat saya itu langsung tiba-tiba itu, Tuhan ada apa? Salah saya di mana? Kok bisa seperti ini? Yang tadinya saya dari kecil sampai saya besar, sampai saya sudah punya anak satu, saya nggak pernah ada bertanya-tanya. Saya selalu mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Walaupun kadang ada, tapi ketika saya masuk dalam titik terendah ini, saya bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan ada apa? Bukankah saya sudah melayani Tuhan? Bukankah saya sudah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan? Tiba-tiba Roh Kudus katakan, tenang anakku. Aku yang berperang, bukan kamu yang berperang. Kamu Amin. duduk diam menjadi penonton. Itu menjadi kekuatan saya, Pak. Itu Amin. menjadi tangisan air mata sukacita saya di hadapan Tuhan sampai detik ini.
Intinya prinsip saya ketika titik terendah di dalam hidup saya. Ketika saya sudah berkomitmen menjadi itu bisa pudar bukan karena saya yang buat, tapi karena situasi dan bukan sesuatu hal yang menurut saya itu tidak akan terjadi, tapi terjadi. Tapi puji Tuhan dengan saya berdoa, Tuhan pulihkan kembali. Tapi saya masih berpikir ada rasa trauma-trauma. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Roh Kudus selalu ingatkan saya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kita sekarang ini adalah sementara di dunia ini. Kehidupan kita selama-lamanya di surga. Jadi saya berharap hanyalah selama saya hidup di dunia ini, mau saya di dunia kerja, mau saya di dunia keluarga, saya akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Saya tidak mau berjalan sesuai dengan kehendak saya. Karena kehendak saya belum tentu itu yang Tuhan kehendaki, tapi kehendak Tuhan pasti itulah yang akan menjadinya. Itu Pak, yang menjadi kunci. Oke. Ya. Terakhir saya boleh bertanya terakhir saya boleh bertanya. Begini, Sister Ida, begini, saya suka lihat pengalaman-pengalaman orang ya, mereka menyaksikan pengalaman mereka dan akhirnya mereka percaya Kristus ya, oke. Nah, yang saya lihat mereka itu dari keluarga yang suka jimat-jimat sampai ke keluarga keluar dari menjadi pengikut Kristus. Mereka bilang katanya harus ada pelepasan-pelepasan. Kalau enggak katanya kena ke anak cucu. Betulkah itu Sister Ida? Iya, betul, Bu. Ini betul, Sister Bu. Ida ada buat pelepasan? Sister Ida udah buat pelepasan? Ya, Bu. Dan saya waktu saya buat pelepasan itu, saya lepaskan itu semua dari mulai bapak saya, mama saya, dari turun dari kutuk nenek moyang gitu. Dan puji Tuhan di dalam, karena Ibu bertanya itu saya boleh ceritakan, di dalam keluarga papa saya itu cuman keluarga kami yang boleh dikatakan berada. Saya bukan mau sombong, tapi karena Iya, penyertaan. betul. Dan Iya. tadinya kami itu orang siapa-siapa, tapi Tuhan angkat kami menjadi orang yang ada itu. Wow. Jadi terang ya, jadi terang buat keluarga ya. Buat keluarga kami semua itu jadinya mulai mereka atau ternyata harus diputuskan kutuk itu ya gitu. Karena dari mulai bapak tua saya, anaknya ada yang satu kayak gila gitu, ada yang satu tidak beres gitu. Ya itu kutuk keturunan itu, Bu. Ada juga udah saya di Bangka juga begitu, ada juga itu. Jadi ketika saya putuskan itu dari keluarga kami, dari bapak saya, dari mama saya, dari kakek nenek moyangnya bapak saya itu putus dari keluarga kami itu. Karena memang itu nyata. Jadi kalau misalkan ada di keluarga ibu, itu ibu putuskan, nanti itu tidak akan mengikat kepada anak-anaknya ibu begitu. Iya. Nah, pertanyaan saya lagi, waktu Sister Ida putuskan, apa perlu dengan hamba-hamba Tuhan, dikelilingi hamba Tuhan, atau cukup aja 2 orang berkumpul? Itu yang saya mau tanya. Karena waktu itu saya kan ikutnya di SPK, di SPK dia komunitasnya itu hanya paling banyak 6 orang. Jadi kami 6 orang itu aja yang memutuskan gitu. Tapi nanti ketika disuruh kita ke depan berdoa, mengaku dengan mulut, percaya dengan mulut itu, ya saya putuskan lagi. Tapi setiap hari pun itu saya putuskan, Bu. Selama saya sebelum menikah, saya putuskan. Dan saya bilang sedikit, saya mau tambahkan, saya menikah dengan suami saya itu adalah karena memang itu rencana Tuhan. Kalau saya mau bilang itu dengan kekuatan saya tidak akan mungkin. Saya adalah hanya karyawan biasa di saat itu. Suami saya adalah seorang pemimpin dan boleh saya katakan dia pekerja ya kalau dari segi materi itu tidak mungkin. Tapi itulah Tuhan itu mengangkat saya. Karena ketika kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, Bu, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sebab bagi Tuhan tak ada
saya ada mengerti. kamu. Oke, jadi pertanyaan saya, jadi Sister Ida dengan suami, dengan anak 2, semua sudah melayani Tuhan saat ini? Enggak Tapi kedengaran. sampai Bagaimana sudah melayani Tuhan saat ini? halo, kedengaran Bu? Ya, kedengaran. Iya. Anak saya baru 10 tahun, yang pertama, yang kedua baru 8 tahun. Jadi anak saya masih kecil. Iya. Nah, kalau anak saya suami saya belum melayani Bu, tapi saya rindu satu saat bisa menjadi pelayanan. Amin. Amin. Doakan juga suami saya ya supaya dia melayani Tuhan ya. Kita saling doa ya walaupun jauh ya. Oke. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke, Pak Andre, kita masih punya waktu? Masih sudah penuh. Nanti dia mau ke kantor, dia bilang. Inang Ida kan mau ke kantor. Iya. Iya. Tutup aja. Ya. Halo Pak. Ya. Belum ya. Pak. Kalau masih ada yang mau bertanya ya. belum. Ya, sudah lebih 10 menit nih, Pak. Ya. Lebih dari 10 menit. Ya, ini waktunya kita punya waktu karena setelah kesaksian ini kita masih ada sesi berikutnya lagi, Bu. Ya. Jadi untuk terakhir ini ya saya sudah tahu semua ceritanya Ibu kemarin ya. Malam kami sempat ngobrol ya. Tapi satu hal yang saya lihat bagaimana Ibu ya, seorang Ibu Ida ya dari Medan pindah ke Jayapura. Di Jayapura mengalami problem dengan keluarga, tinggal di rumah paman, kemudian ngekos, kemudian ada banyak perubahan yang terjadi. Tapi saya bersyukur kalau sampai sini Ibu Ida masih kuat ya. Juga setelah berkeluarga, juga ada banyak masalah yang dihadapi. Untuk terakhir kali saya minta Ibu ya, sebelum kita akhiri perjumpaan ini, mungkin ada sesuatu yang Ibu mau sampaikan pada kita semua ya. Suatu penekanan ya. Bagaimana kita seharusnya untuk ikut Tuhan melewati semua persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ya. Closing statement. Ya. Kalau boleh saya katakan, silakan Ibu. Oke, baik Pak. Kalau saran dari saya, tetap andalkan Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, utamakan Tuhan dalam segala hal. Sebab ketika kita mengandalkan Tuhan, yang tadinya bagi kita mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Memang terkadang proses kita itu jatuh bangun. Apalagi kita dalam berkeluarga itu pasti banyak tantangan, hambatan, rintangan. Tapi ketika kita berlutut di kaki Tuhan, kita mengalami problem di dalam pernikahan, itu tidak perlu kita cerita kepada siapa-siapa. Cukup sama Tuhan. Menangis di kaki Tuhan. Intinya hanya satu. Jangan pernah bercerai. Karena perceraian itu dibenci sama Tuhan. Itu dibenci sekalipun. Apapun itu. Karena Tuhan membenci namanya perceraian. Kita tetap bangun komunikasi. Mungkin kita karena komunikasi kita yang tidak baik mungkin selama ini. Karena terjadi konflik dalam sebuah rumah tangga. Bukan cuma satu yang salah, tapi dua-dua yang salah. Jadi untuk kita yang sudah berkeluarga, saya hanya sarankan kita bangun kembali hubungan kita dengan benar di hadapan Tuhan. Kalau misalkan suami kita salah jalan, kita harus berdoa, bersekutu dengan Tuhan, kita minta hikmat Tuhan, supaya suami kita itu bisa mengenal Tuhan secara pribadi, akhirnya dia meninggalkan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jangan kita biarkan dia menjadi jatuh, tapi ketika dia jatuh ke jurang, kita tarik dia kembali. Itu kalau bagi yang sudah berkeluarga. Kalau bagi kita yang kena kutuk sumpah serapah atau kutuk keturunan, mari kita putuskan dari diri kita. Ketika kita putuskan dari diri kita, dari anak-anak kita, dari keluarga kita, itu tidak akan mengikat kita. Orang yang menghendaki sejelek apapun ke kita, kalau kita itu tidak mengimani apa yang kutuk orang ke kita, itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Intinya adalah mari kita semakin dekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, selalu utamakan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Bu Ida ya.
untuk kita putuskan sesuatu ya, katakan putus dari nenek moyang segala ya, kita harus deklarasikan, harus ucapkan ya, Amin. katakan dengan iman, saya putuskan kutuk-kutuk nenek moyang ini dalam nama Tuhan Yesus ya, ucapkan terus itu ya. Karena apa? Karena iblis tidak akan tinggal diam, dia selalu menggoda kita supaya kita mengingat kembali hal-hal yang lalu. Kalau kita perkatakan, kita deklarasikan ya, berdoa dan ucapan yang keras itu dengan jelas ya, dengan jelas kita ucapkan doa itu, iblis akan lari ya. Saya sekali lagi terima kasih untuk Ibu Ida yang sudah sempatkan waktu ya, dalam pekerjaan, dalam kesibukannya dia ya, sudah kita beda 2 jam, tapi Ibu masih sempatkan waktu untuk bersama kita ya. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga Ibu ya. Oke. Ya, saya sebentar ya. Kembali lagi ke Pak Andre. Ya, terima kasih. Ini Pak Karel sudah bantu saya jadi host. Ya, Ibu Ida ya, ya Inang Ida. Yang saya tangkap dari kesaksian dari awal sampai akhir ini adalah apa? Ketahanannya. Ya, saya lihat kalau kita lihat di pantai, perhatikan kalau di pantai ya, kalau ke pantai di Papua atau di mana saja, selalu ada, kadang-kadang ada batu karang kan, ya sebesar apapun ombak menghantam batu karang itu, apa batu karang itu tumbang? Enggak loh, batu karang itu teguh, batu karang itu tidak bisa goyah. Sama dengan hidup kita, bukan soal persoalan, masalah, tantangan, ya problem. Persoalannya bagaimana kita bisa bertahan, ya enggak? Nah, hidup ini memang perlu bertahan. Tantangan, problem, masalah, pergumulan, bahkan ada pengkhianatan kadang-kadang, ya enggak? Itu kan problem enggak? Pengkhianatan, problem. Masalahnya kita bisa bertahan enggak? Itu ada hal yang biasa, khususnya di akhir-akhir zaman. Kan firman Tuhan bilang kan, hari-hari ini adalah jahat. Ya enggak? Tapi selama kita teguh berdiri, kita akan tetap bertahan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa teguh berdiri? Kan itu pertanyaannya. Kalau ngomong sih gampang. Bagaimana kita bisa bertahan? Kita bisa berteguh berdiri. Pertama, tadi yang disampaikan oleh Inang Ida ya. Pertama, pastikan kita tetap berpegang pada Kristus. Itu pertama. Yang kedua, kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Yang ketiga, kita tetap beriman kepada Kristus. Bukan pada tradisi-tradisi ya, ayam putih lah segala macam ya. Dan yang keempat, jangan lupa. Itu yang penting. Kita harus selalu mengingat karya Kristus di atas kayu salib. Dia sudah mati buat saya dan Anda semua. Dia tebus dosa kita. Kita dijadikan warga kerajaan surga. Mari kita responi pengorbanannya. Oke, alright. Yang setuju boleh dan percaya boleh sama-sama katakan amin. Alright. Ya. Terima kasih, silakan Pak Karel. Ya, terima kasih ya Pak Andre, kita sudah mengakhiri sesi yang pertama ini untuk kesaksian dalam TV podcast. Ibu Ida, kalau masih ada mau melanjutkan pekerjaan, kami silakan. Ya, tetapi kalau masih mau bersama kami dalam sesi berikutnya ini, kami sangat berterima kasih. Ya, oke. Masih bersama kami.